Saudara, sejumlah orang yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah gereja HKBP Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Adapun Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, dan Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pertamata juga turut menandatangani penolakan ini. Lalu untuk membahas hal ini kita telah terhubung melalui Zoom dengan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, ABD Rohim Ghazali. Selamat siang, Pak Rohim. Selamat siang, Mbak Regina. Baik, Pak Rohim, bagaimana Bapak menilai kondisi yang terjadi di Kota Cilegon terkait penolakan pembangunan rumah ibadah ini, Pak? Bagi kami, apa yang terjadi di Kota Cilegon itu jelas-jelas merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi, ya Mbak. Karena dalam konstitusi kita kan jelas dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak punya hak untuk beragama dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Dan penolakan terhadap pendirian tempat ibadah ya dengan alasan apapun itu sebenarnya wujud nyata dari upaya penghalangan terhadap warga negara untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya itu. Jadi begitu, Mbak. Baik, artinya dapat kita katakan, Pak, bahwa wali kotanya dan juga wakil wali kotanya sendiri ini melanggar konstitusi, begitu? Ya, betul. Sangat jelas itu melanggar konstitusi karena sebagai pejabat negara dia seharusnya punya tanggung jawab untuk melindungi hak-hak semua warga negara tanpa terkecuali. Dan dia dua wali kota dan wakil wali kota ini dengan demikian telah melakukan diskriminasi dengan jelas. Nah, terhadap suatu pemeluk agama tertentu dan mungkin mengistimewakan pemeluk agama yang lain. Karena menurut data yang kami baca, Mbak, ya, itu kan komposisi pemeluk agama di Kota Cilegon itu kan bukan hanya Muslim, ya. Di sana ada juga Protestan 0,84%, kemudian Katolik ya, 0,77%, Hindu 0,26%, dan Buddha 0,16%. Nah, persentase ini kalau dinominalkan ini kan jumlahnya ribuan juga. Nah, artinya mereka punya hak untuk beribadah menurut agama mereka masing-masing. Nah, tetapi baik Protestan, Hindu, Katolik maupun Buddha ini mereka tidak punya tempat ibadah di Kota Cilegon itu. Jadi kalau mereka mau beribadat itu mereka harus pergi ke kota lain, misalnya ke kota Serang atau kota-kota yang jauh dari tempat mereka tinggal gitu. Ini kan bentuk diskriminasi yang luar biasa menurut kami ya. Baik. Baik, Pak, ini adalah bentuk diskriminasi yang luar biasa begitu Anda katakan, dan ini juga sudah berlangsung cukup lama. Apakah memang ada pembiaran, Pak, dari hal ini sendiri? Memang di situ kan ada kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal. Mereka menolak pendirian tempat ibadah itu didasarkan pada keputusan Bupati Kabupaten Serang ya, karena waktu itu kan Cilegon masih bagian dari Kabupaten Serang. Itu tahun berapa itu tahun? Nah, SK Bupati ini sudah tidak relevan. Karena dua hal. Pertama, komposisi pemeluk agama pada saat itu hampir 100% memang Muslim, ya, hampir. Jadi mungkin berdasarkan alasan itu kemudian SK Bupati itu terbit. Tetapi untuk sekarang ini kan komposisinya sudah jauh berbeda. Dan apalagi sebenarnya dengan alasan apapun SK Bupati itu pun sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena ada berapapun pemeluk agama di suatu wilayah, sebenarnya dia punya hak untuk beribadat menurut agamanya itu. Sama seperti kalau kita baca undang-undang tentang Sistiknas ya Mbak.
Itu kan kalau dalam satu sekolah itu terhadap siswa misalnya ini sekolah Muslim. Nah di situ ada siswa yang beragama Katolik atau beragama Kristen atau beragama apapun ya, yang bukan Muslim. Nah sekolah itu harus menyiapkan guru agama dan harus menyiapkan tempat ibadah. Kalau siswa yang non Muslim di situ itu mereka menuntut agama adanya guru dan tempat ibadah itu. Nah, kecuali kalau mereka tidak menuntut, mungkin bisa dimaklumi ya, seperti itu. Baik, lalu Pak Rohim, jalan tengah apa yang dapat ditempuh untuk warga di sana dapat beribadah tapi tidak menimbulkan gesekan begitu, Pak? Saya kira kita kembali ke konstitusi saja. Jadi sebagai kepala pemerintahan, baik wali kota maupun wakil wali kota, itu beliau harus memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang hak-hak minoritas, ya, tentang kebersamaan di negeri ini, tentang bagaimana menjalin hubungan antar agama yang harmonis, tentang bagaimana non diskriminasi dalam perlakuan sesama warga itu dilakukan. Nah, sepanjang itu belum dilakukan, saya melihat tidak ada upaya-upaya yang serius baik dari wali kota maupun wali kota dalam menegakkan konstitusi di wilayahnya. Baik. Jadi ini bukan soal itu bagian dari kearifan lokal atau bagaimana, tetapi ini soal hak-hak asasi warga negara. Ya. Terakhir Pak, kemudian tergantikan hak-haknya itu oleh apapun. Ya, baik, ini merupakan hak dari setiap warga untuk dapat beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, begitu ya Pak. Kemudian terakhir, apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga daerah tentunya untuk memastikan seluruh warga negara ini mendapatkan hak beribadah? Saya kira pemerintah pusat harus meninjau ulang seluruh peraturan-peraturan daerah yang menghalangi upaya-upaya untuk mendirikan tempat ibadah. Karena menghalangi pendirian tempat ibadah ya itu sangat jelas itu membuktikan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Karena mungkin saya belum melihat seluruh peraturan yang ada di daerah-daerah lain ya. Barangkali yang terjadi di Cilegon ini pada dasarnya terjadi juga di tempat-tempat lain. Nah, pemerintah pusat itu harus meninjau semua itu. Dan kalau ada aturan-aturan yang bertentangan dengan konstitusi, saya kira peraturan itu harus dicabut ya. Karena bagaimana mungkin konstitusi yang menjadi kesepakatan bersama kita sebagai bangsa itu bisa dinafikan oleh satu peraturan yang jauh di bawahnya, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Abede Rohim Ghazali, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute. Semoga harapan kita bersama yang terjadi di kota Cilegon ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada gesekan, tidak terjadi di daerah lain dan semua warga negara dapat mendapatkan hak beribadah yang sama. Terima kasih Pak, selamat siang, salam sehat. Ya, sama-sama Mbak Regina.